Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Saya sering mendengarkan warga Konoha mengatakan, terutama agama mayoritas di Konoha, sering mengatakan kalau misalnya terjadi tindakan radikalisme misalnya, maka warga Konoha biasanya akan mengatakan, oh itu bukan dari agama kita, oh itu nggak termasuk daripada aliran kita. Enggak, itu bukan agama Islam ya. Kalau misalnya terjadi tindakan-tindakan radikalisme, padahal ya, yang saya perhatikan itu biasanya ya orang-orang ya yang radikal di Konoha itu mereka sangat rajin ibadah. Mereka sangat rajin melakukan yang namanya sholat dan lain sebagainya. Ya, jadi saya hanya bertanya ya, saya tidak memberikan pernyataan. Di video ini keseluruhannya hanya pertanyaan dan pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran saya selama ini. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya, saya juga punya banyak sahabat kok muslim ya. Saya tidak memusuhi agama, enggak. Saya hanya golput terhadap agama. Jadi kalau seseorang itu golput terhadap agama bukan berarti dia memusuhi kan, bukan. Jadi dan tersahabat yang untuk video kalau beragama mayoritas di Konoha ya, mohon jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, mohon dibantu ya. Jadi di Konoha itu sering ya warga Konoha mengatakan kalau terjadi tindakan radikalisme misalnya, padahal ya mohon maaf sebesar-besarnya bagi teman-teman muslim, saya tidak memasukkan agama muslim ya. Ya saya tahu ya, teman saya banyak kok yang muslim, bahkan idola saya banyak kok orang-orang muslim ya. Tapi yang jadi permasalahan, hal-hal seperti ini ya, tindakan-tindakan radikalisme ini yang perlu kita bahas anak-anak muda. Biar apa? Biar tidak ada lagi yang terpapar radikalisme. Karena berdasarkan data ya, menurut data dari BNPT, jumlah orang yang terpapar radikalisme di Konoha itu kurang lebih 30 juta orang ya. 30 juta orang itu udah lebih satu negara loh ya. Singapura aja kurang lebih 20 juta orang ya. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Nanti akan saya tampilkan sumber dan datanya. Tapi ya kalau misalnya nih ada orang yang mengatakan di Konoha itu bukan dari bagian agama kita. Kalau misalnya ada orang radikalisme ya, melakukan aksinya ya, melakukan sesuatu hal yang tidak bagus misalnya ya. Ya seperti itulah ya, bawa petasan gede ke rumah ibadah orang lain, terus duar gitu ya. Saya tidak akan menyebutkan secara spesifik di sini ya. Karena apa? Karena takutnya nanti di-banned sama YouTube. Kalau ngomong-ngomong seperti ini ya di YouTube biasanya di-banned ya. Saya juga nggak tahu ya. Padahal kan ini kan edukasi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu bukan daripada bagian kita. Tapi menurut data ya, saya akan tampilkan datanya. Menurut data, saya akan bacakan juga datanya ya. Menurut data dari laporan dari Counter Extremism Project ya. Ini data pertama. Kemudian data kedua misalnya, analisis dari Institute for the Study of War. Kemudian penelitian dari University of Maryland National Consortium of the Study of Radicalism and Response of bla 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 ya. Me ya. Saya tidak akan menyebutkan di sini ya secara eksplisit. Kenapa? Karena nanti videonya di take down ya. Jadi menurut data ini ya, ini menurut data ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Terus yang video kalau misalnya komplain, jangan komplain ke saya, komplain ke yang bikin datanya. Jadi menurut data ini ya, ternyata radikalisme itu atau orang-orang yang radikal itu menggunakan ayat-ayat kitab suci ya. Dan ini yang saya pertanyakan bagi warga Konoha. Kalau misalnya nih kita punya kitab suci ya, terus ada kelompok radikal mengambil ayat-ayat untuk menghalalkan aksinya ya. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini ya radikalisme menghalalkan berbagai cara, termasuk ngambil data dari kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan ya, ngambil ayat maksudnya. Yang jadi pertanyaan, ayat apa yang diambil oleh kelompok radikalisme ini? Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 191 ya. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Ini menurut data ya, saya tidak ngarang-ngarang ya. Anda juga boleh akses datanya. Kemudian
ayat kedua misalnya, surat At-Taubah ayat 5. Maka apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, bunuhlah orang-orang yang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka. Kemudian ada lagi ya, ada 3 ini. Surat Al-Anfal ayat 39. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu hanya untuk Allah. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu konteksnya beda, oh itu konteksnya dalam konteks perang dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau itu konteks perang, kenapa digunakan? Kenapa digunakan kelompok radikalisme? Kenapa digunakan? Dan contoh misalnya nih, kita ambil ya, ada misalnya kitab suci. Nah, terus misalnya isi kitab suci ini dipelesetkan pihak tertentu, misalnya orang-orang radikal misalnya. Ya, kalau dipelesetkan oleh orang-orang radikal, kenapa kita nggak gebukin aja itu orang-orang yang radikal? Kan itu mencoreng nama baik atau kesucian daripada kitab suci itu kan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu konteksnya pada saat perang, oh bukan saat damai. Mereka itu bukan aliran kita, oh mereka itu aliran lain, itu alirannya, bukan Islam seperti kita dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita nggak gebukin aja itu rame-rame orang yang radikal itu? Itu kan mencoreng nama baik agama itu sendiri kan. Nah, yang saya perhatikan di Konoha ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, saya tidak pernah melihat ya, sangat jarang melihat seorang yang radikal itu digebukin rame-rame. Nggak pernah sekalipun. Bahkan ya, saya melihat di Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi saya menyebutnya dengan Konoha. Kalau saya menyebut Konoha itu artinya menghindari orang-orang Indonesia yang anti kritik ya. Kalau orang Indonesia tidak anti kritik, saya tidak akan menyebut Konoha ya. Makanya di kolom komentar tuh banyak pertanyaan, kenapa kamu sebut Konoha? Ya karena warga Indonesia itu anti kritik. Kalau orang Indonesia itu nggak anti kritik, saya tidak akan menyebutkan Konoha. Itu konsekuensi. Sama seperti misalnya, kalau kita jalan di suatu jalan yang berbuntul-buntul misalnya, ya ada polisi tidur, otomatis kita pelan kan? Ya nggak sih? Masa banyak polisi tidur terus kita ceder gitu, bawa motor, ceder gitu, apa nggak jatuh? Jadi sama seperti itu. Itu ibaratnya, analoginya ya. Kenapa saya sebut Konoha itu karena ya warga Indonesia itu anti kritik. Rata-rata orang Indonesia itu anti kritik. Dari mana saya tahu? Ya karena SDM. Ya SDM kita itu kan masih rendah. Kecuali SDM kita sudah tinggi, seperti di negara maju misalnya. Ya kalau SDM-nya tinggi biasanya mereka tidak anti kritik ya. Itulah alasannya kenapa saya sebut Konoha. Jadi di Konoha itu, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Jadi di Konoha itu, kalau misalnya ada orang yang melakukan radikalisme itu tidak pernah digebukin. Bahkan ya ada saja ya orang yang mendukung. Ya, mendukung orang-orang seperti ini. Makannya disuapin, bahkan ya konon katanya, dugaannya ada yang biayain juga. Ada yang biayain coba. Jadi kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan, oh mereka itu kan berdiri sendiri, nggak ada hubungannya dengan agama kita. Lalu kenapa kita tidak langsung mencari orangnya? Harus cari dong. Lu merusak agama kita. Lu membelintir-belintir ayat. Harusnya seperti itu. Jadi kenapa ya radikalisme itu selalu ada misalnya? Selalu menggunakan ayat-ayat seperti ini. Kenapa? Karena kita kurang tegas terhadap orang yang radikalisme. Ya, jadi jangan berpikir bahwa saya menyudutkan agama tertentu ya. Saya membela agama Islam ya, tanpa kalian sadari. Saya justru membela. Biar apa? Biar agama Islam itu tidak dicoreng. Karena banyak ya, banyak orang di luar negeri maupun di dalam negeri. Ada sebagian orang berpikir bahwa Islamofobia itu terjadi karena apa? Ya karena hal-hal seperti ini juga ya, adanya radikalisme. Jadi saya membantu agama Islam sebenarnya. Masa lu nggak ngedukung gua kalau gua membantu agama lu? Harusnya lu dukung gua dong ya kan? Jadi kita anak muda harusnya fokus diskusi hal-hal seperti ini. Biar apa? Biar tidak ada lagi orang yang terpapar radikalisme. Bagaimana cara perekrutan daripada orang-orang yang radikal ini?
Biasanya mereka direkrut di kampus-kampus ya. Seperti anak-anak muda yang masih labil gitu, yang dalam beragama itu masih mohon maaf ya, masih puber ya. Beragama itu kan ada fase-fase di mana misalnya newbie, pemula, terus masa-masa puber ya, terus masa-masa labil, terus matang dan dewasa. Jadi mohon maaf ya, saya itu sebenarnya ya, sudah masuk ke tahap yang sudah matang atau dewasa. Dulu waktu saya belajar agama itu, saya tuh pengen ngedebat orang lain ya. Ketemu orang baru, saya debatin gitu. Saya ngomong, kamu sesat, agama kamu sesat, enggak seperti ini, enggak. Saya tidak di fase seperti itu lagi ya. Jadi target utama daripada orang-orang yang mencari member ya. Ini sebenarnya kan jaringannya kan seperti jaringan bawah tanah ya. Biasanya mereka cari member itu, mereka berdebat dulu ya. Diladenin dulu ya debat. Misalnya ada orang yang puber dalam beragama, yang labil, anak-anak muda, biasanya mereka datang ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus ya, atau ke pesantren-pesantren ya, dugaannya ada seperti itu. Lalu mereka debat dulu ya, debat. Biasanya kalau kalah debat, mereka akan masuk ya ke jaringan mereka. Jadi itulah alasannya kenapa saya nggak suka berdebat. Saya lebih suka diskusi. Jadi anak muda yang nonton video ini ya, ini yang perlu kita sadari. Nah anehnya ya, kalau misalnya ada yang mengatakan mereka masuk ke jaringan radikalisme itu karena mereka bodoh, kalah debat, nggak mengerti agama dan sebagainya. Tapi ya ada satu orang pemuda, saya lupa namanya, Safrijal apa ya, lupa saya namanya. Yang pertama kali mengatakan ini Pak Islah Barawi ya, karena Pak Islah Barawi itu bekerja sama dengan kepolisian ya. Pak Islah Barawi pernah mengatakan ada seorang pemuda yang sangat jenius, kalau nggak salah itu di Jawa Tengah ya, sangat jenius ya, berprestasi, bahkan memenangkan yang namanya perlombaan piagam, olimpiade, pokoknya jenius banget. Tapi anehnya beliau ini terpapar juga. Bayangkannya, seorang anak muda yang jenius sekalipun ya terpapar, dan dia gabung ke organisasi radikalisme yang ada di luar negeri. Tahu sendirilah ya, inisialnya I ya. Saya nggak bisa menyebutkan di sini ya karena ini di banned sama YouTube ya. Ya tahu sendirilah, inisialnya I ya, akhirannya S ya, gabung ke situ. Ini kisah nyata, bukan karang-karangan semata. Ini berdasarkan data intelijen kepolisian Konoha. Yang pertama kali mengatakan seperti ini Pak Islah Barawi. Bayangkan ya, orang yang jenius sekalipun bisa terpapar radikalisme. Jadi siapa aja bisa terserang radikalisme. Kenapa bisa seseorang itu terpapar radikalisme? Apa alasannya? Yang pertama itu menurut saya pribadi itu karena lingkungannya. Ya, lingkungan. Kalau misalnya lingkungannya itu tidak tegas pada orang yang radikal, misalnya ada orang radikal melakukan aksi dan sebagainya, mereka malah mendukung. Biasanya akan terikut-ikut ya, lingkungan yang pertama. Ya, kemudian pemahaman tentang agama yang salah. Ini bisa juga ya, pemahaman agama yang salah. Kemudian adanya peluang ayat-ayat seperti ini ya. Jadi kalau ada ayat seperti ini kan sangat mudah ya dipelintir. Jadi seumpama gini ya, kalau misalnya ada yang mengatakan di kitab suci kita itu ayat-ayat itu ya, ayat-ayat tentang ayat perang itu konteksnya beda, itu saat perang bukan saat damai. Namun yang jadi permasalahan ya, ibaratnya gini, kita memberikan api ya, ini penting ya, kita memberikan api ke anak kecil, anak TK misalnya. Kalau api itu berbahaya, kenapa tidak dijauhkan dari anak kecil? Ini kan sebenarnya kayaknya main api ya. Kenapa nggak dijauhkan gitu? Kita tahu ini bakal mudah dipelintir-pelintir ya. Kenapa kita tidak menjauhkan hal-hal seperti ini dengan umat gitu? Tapi di Konoha saya perhatikan ada banyak kok oknum pemuka agama yang sering bawa khotbah seperti ini. Ada banyak kok di Konoha seperti itu. Ya, kalau boleh jujur, cuman warga Konoha kan nggak suka yang namanya yang jujur ya. Jadi saya melihat ya, ibaratnya gini, di Konoha itu
ini hanya di Konoha ya. Di Konoha itu kaum radikal itu seperti ular ya. Dan kaum konservatif itu ya, atau kaum moderat ya, bukan konservatif ya, moderat itu seperti semak-semak ya. Jadi ada semak-semak, terus di dalam semak-semak itu ada ular ya. Jadi ular ini muncul hilang ya, bersembunyi, berbaur dengan apa? Dengan kelompok yang moderat. Jadi kalau kita menyalahkan misalnya nih, menyalahkan ya, itu bersembunyi tuh di kelompok moderat ya, ularnya bersembunyi di semak-semak, maka mereka akan mengatakan, enggak, jangan salahin agama kita dong, itu bukan aliran kita, itu salah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nih ada yang mengatakan itu hanya oknum-oknum, kenapa menurut data dari BPPT jumlah orang yang terpapar radikalisme itu 20 juta orang lebih ya, kurang lebih 20 sampai 30 jutaan lah. Kenapa? Berarti itu artinya ada banyak warga Konoha itu yang dalam beragama itu banyak yang menyimpang juga ya, atau mempelintir ayat-ayat juga. Kenapa dipelintir ayat-ayatnya? Itu yang jadi permasalahan. Ini yang saya tengahkan bagi anak-anak muda yang nonton video ya, terutama agama mayoritas di Konoha, karena agama mayoritas di Konoha itu yang paling rentan ya. Saya sangat jarang melihat ya, mohon maaf ya, agama Konghucu ya jadi radikal gitu. Sangat jarang saya melihat. Kemudian agama Buddha juga hampir nggak ada. Agama Kristen juga nggak ada. Jadi ya, ini yang perlu kita perhatikan anak muda ya. Yang nonton video ini, Anda sangat beruntung saya bahas ini, karena jarang loh konten kreator bahas ini. Karena apa? Karena video ini bakalan dolar kuning. Dolar kuning itu apa? Ya kita kerja bakti. Ya, kita bikin video itu nggak ada AdSense sama sekali. Itu dolar kuning. Sia-sia. Bagi konten kreator lain kan sia-sia ya, terutama channel yang gede misalnya, yang subscribernya itu jutaan, kan mereka lebih sayang pada subscribernya daripada topiknya kan. Mereka selalu menghindari topik-topik seperti ini, padahal ya hal seperti ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Contoh misalnya, kalau di suatu bangsa itu banyak orang yang terpapar radikalisme ya, 30 juta orang, apa nggak kacau suatu negara, apa nggak chaos? Harusnya yang diperhatikan pemerintah ini dulu deh ya, tradisi dalam beragama, hal-hal seperti ini dihilangkan dulu. Itulah alasannya kenapa ya, kalau kita perhatikan di Arab ya, di Arab itu kan kalau misalnya ada pemuka agama yang berseberangan dengan pemerintah ya, yang pemuka agama itu yang ngajak atau memprovokasi masyarakat dan sebagainya, mempelintir ayat seperti ini, itu akan disikat habis oleh pemerintah. Makanya saya lebih suka ya, mungkin di antara sahabat yang ini berpikir bahwa saya itu terlalu naif gitu, atau tidak menghargai yang namanya demokrasi. Menurut saya pribadi ya, kalau kita memimpin negara yang SDM rendah, lebih baik kita ditakuti daripada dicintai. Kalau memimpin negara yang SDM-nya tinggi, lebih baik kita dicintai daripada ditakuti. Jadi jangan kebalik-balik ya. Konoha itu fase di mana pemimpin itu harus ditakuti, bukan dicintai. Ya, biar apa? Biar hal-hal seperti ini tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya tingkat radikalisme di Konoha itu semenjak Pak Soeharto lengser itu bermunculan gitu, banyak itu kejadiannya. Di Bali, di mana itu kan banyak itu kejadiannya. Bahkan banyak orang yang murtad hanya karena melihat ini ya, melihat kejadian-kejadian seperti ini. Saya punya teman, dia seorang ateis ya, dia pernah cerita sama saya, dia ngomong gini, dulu saya punya saudara, terus saya nonton TV dengan saudara saya, terus ada berita tentang radikalisme ya, bawa petasan gede ke rumah ibadah orang lain, lalu duar ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Saudara saya, kakak saya itu kegirangan di depan TV ngedengerin berita-berita seperti ini ya, jingkrak-jingkrak di depan TV. Ini yang bikin saya tidak percaya agama lagi ya. Jadi itu kata teman saya ini ya, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat kakaknya jingkrak-jingkrak di depan TV, hore ya, kegerangan ya. Di mana rasa kemanusiaannya, di mana?
Jadi teman saya ngomong, semenjak saat itu saya nggak percaya lagi yang namanya agama. Jadi biar tidak ada hal-hal seperti ini ya, makanya saya sarankan deh ya, di antara sahabat yang video ya, lebih baik kita belajar kemanusiaan dulu deh daripada belajar agama. Belajar kemanusiaan dulu ya daripada agama. Karena kalau misalnya ada ayat-ayat seperti ini ya, sangat rentan dipelintir. Mirip seperti anak kecil dikasih api ya. Kalau kita tidak mau anak kecil itu terbakar, kenapa kita tidak jauhkan aja ya api itu dari anak kecil? Sama seperti ini. Kenapa kita tidak jauhkan ayat-ayat seperti ini dari umat? Kenapa? Kalau misalnya nih ayat seperti ini rentan ya bikin orang radikal, kenapa tidak diharamkan gitu ya, atau tidak diperbolehkan? Jangan bahas ini lagi ya, nggak boleh bahas ini. Ini akan mempengaruhi orang jadi radikal dan sebagainya. Menurut saya ini yang perlu diperhatikan oleh pemuka agama yang ada di Konoha ya. Tapi saya melihat pemuka agama di Konoha ya, mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi lebih ke komedian sih saya melihatnya. Bukan seperti pemuka agama biasanya. Kalau misalnya ada pemuka agama di Konoha itu yang serius misalnya, kemudian yang berwawasan luas misalnya, kemudian mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, maka pengikutnya biasanya sepi ya. Pengikut yang banyak itu biasanya mereka yang suka ya menjelek-jelekkan agama lain ya pas lagi khotbah, itu yang disukai. Saya melihatnya seperti itu ya di Konoha. Kalau kayak gitu pemuka agamanya di Konoha banyak banget pengikutnya, banyak banget, jutaan. Subscribernya juga jutaan. Kalau ada yang mengatakan tentang berpikir kritis ya, kebaikan, kejujuran dan sebagainya, mereka tidak akan notice. Mereka unsubscribe seperti channel ini. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya di Konoha ada pemuka agama, ya ada saja pemuka agama yang baik ya. Kalau misalnya ada pemuka agama mengatakan, jangan pernah bahas ayat-ayat ini lagi ya, karena ini akan sangat rentan ya, dipelintir ya. Untuk apa? Untuk menjadikan seseorang itu radikal misalnya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu pemuka agama di Konoha, maka biasanya akan dimusuhi, liberal, sesat. Dan ini yang saya bingung di Konoha ya. Saya tuh banyak mengenal pemuka-pemuka agama yang tidak terkenal, tapi pemikirannya itu liberal ya. Bahkan ya, saya tuh punya teman pemuka agama di Konoha. Nah, jadi beliau ini adalah seorang ustadz. Dia pernah cerita sama saya, dia ngomong gini, di komplek saya itu pernah yang namanya bubarkan ibadah paksa. Kebetulan beliau ini, ya teman saya ini, di situ RT-nya ya. Nah, terus warga yang lain tuh pada ngegeruduk ya. Terus dia ngomong gini, ya, ngapain kamu geruduk? Ya, kalian tuh beragama apa bukan sih? Kalau kalian nggak mau ya, nggak mau melihat orang ibadah di negara ini, bikin negara sendiri aja. Bikin negara sendiri, kita kan negara kesatuan. Masa orang ibadah di rumah aja digeruduk? Dan saya salut dengan pemuka agama seperti itu. Namun biasanya orang-orang seperti ini ya, saya perhatikan ya, pengikutnya dikit ya. Dan biasanya mereka ini akan disalah kaprah gitu, dianggap liberal, dianggap sesat. Jadi saya tuh bingung ya, yang mana sih yang ustadz yang baik itu yang mana sih? Kenapa ustadz yang hatinya baik, lembut ya, membela kebenaran, jujur dan sebagainya, kenapa pengikutnya dikit gitu? Kenapa malah disesatin? Lalu kenapa ada orang atau pemuka agama yang suka bikin onar gitu, ngejelekin agama lain gitu, mencari-cari kelemahan agama lain dan sebagainya? Mereka malah diagung-agungkan. Wow, luar biasa. Welcome to Konoha. Begitulah adanya di Konoha. Oke? Jadi yang tersahabat yang video ini, saya minta ini ya tanggapannya, terutama agama mayoritas di Konoha. Kenapa ayat-ayat seperti ini tidak dijauhkan gitu dari jangkauan orang ya? Kalau ayat-ayat seperti ini bisa berpotensi menjadikan seseorang itu radikal. Saya Ray Konoha, salam rasional.